Saya, Camelia Ginting, hari ini akan memberikan jawaban tes 1 mengenai humas. Dan soal pertama ialah pengertian public relation. PR merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara hubungan baik antara organisasi dengan segenap khalayaknya. Soal kedua ialah sejarah perkembangan PR di dunia. PR memang tidak secara eksplisit hadir dengan nama PR, namun kehadirannya dapat kita ketahui dengan representatif sejarah yang ada. Contohnya ialah simbol abjad dan angka yang ditemukan di abjad Cina, ornamen dan bangunan kuno yang menyimpan pesan tersirat di dalamnya. Kemudian ada kitab-kitab suci. Dan hal ini merupakan salah satu dokumen komunikasi dari tugas PR. Kemudian di tahun 1809 dengan ditunjuknya juru bicara Dewan Keuangan Kerajaan Inggris, dan hal ini ditandai dan hal ini dijadikan momen awal lahirnya PR modern. Kemudian dengan ditunjuknya Ivy Lead Batterley sebagai yang diklaim sebagai PR dalam menangani kasus krisis buruh yang terjadi industri pertambangan Amerika Serikat. Dan pasca Perang Dunia Kedua, ramai negara yang berbondong-bondong ingin mempublikasikan kemerdekaannya dengan menerapkan peran PR. Yang kemudian ada sejarah PR di Indonesia. PR hadir sekitar tahun 1950. Organisasi Pertamina pada saat itu menggunakan fungsinya sebagai bentuk untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dan segenap khalayaknya. Pada periode pertama PR, ditanda hal itu lahir di Kabinet Perdana Menteri Juanda, yang saat itu segala urusan pemerintahan harus disampaikan melalui kehumasan. Pada periode kedua, yaitu tahun 1967 sampai 1971, dengan mulai terbentuknya Badan Koordinasi Kehumasan. Kemudian pada periode ketiga, yaitu tahun 1973 sampai 1991, mulai lahirnya PR di lingkungan lembaga-lembaga swasta. Dan terakhir pada periode keempat, yaitu tahun 1995 hingga sekarang, dengan terbentuknya PR di lingkungan lembaga-lembaga profesional swasta. Dan soal ketiga ialah perbedaan antara PR, marketing, advertising, dan sales. PR sendiri dalam aktivitasnya bekerja sebagai pembawa citra perusahaan. Oleh karena itu, seorang PR harus dapat memberikan image positif bagi lingkungan eksternal di organisasi perusahaan tersebut. Kemudian marketing fokus kepada strategi produk, mulai dari penciptaan produk, penetapan harga, tempat dan cara pendistribusiannya, hingga strategi promosi terhadap produk tersebut. Advertising merupakan aktivitas untuk memberikan informasi terhadap produk melalui pesan yang bersifat persuasi atau mengajak masyarakat untuk tertarik dan membeli produk tersebut. Sementara sales adalah kegiatan penjualan yang langsung dihadapkan kepada calon customer, mulai dari penawaran hingga terjadinya kesepakatan jual beli di antara kedua belah pihak. Kemudian soal keempat ialah peran dan fungsi PR. Peran PR sendiri yang pertama ialah sebagai sebagai penasihat ahli bagi manajemen, dengan salah satu tujuannya menunjang aktivitas manajemen agar terciptanya tujuan bersama. Yang kedua ialah sebagai fasilitator komunikasi, yaitu sebagai untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat. Dan peran ketiga yaitu sebagai fasilitator pemecahan masalah, dengan salah satu fungsinya yaitu menghadiri konferensi yang diadakan divisi penjualan dan para agen. Dan peran keempat yaitu sebagai teknisi komunikasi, dengan salah satu fungsinya yaitu menulis dan membuat bahan-bahan untuk media cetak. Yang kelima ialah hal yang harus saya miliki untuk menjadi seorang PR. Saya rasa hal yang harus saya miliki ialah memiliki sifat imajinatif, karena untuk menghadapi situasi-situasi penting itu membutuhkan pemikiran-pemikiran kreatif dalam memecahkan masalahnya, dan seorang PR haruslah mampu memiliki sifat tersebut.
Oke, sekian dari jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Video ini saya akhiri dengan terima kasih.